Selamat datang kembali di Frameable YouTube channel. Kali ini kita akan ngebahas sebuah kartu memori bertipe CF Express Type B. Ini kenceng banget, bisa ngalahin SSD malahan. Penasaran? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, ini dia kartu memorinya. Ini buat beberapa kamera ya yang support. Ada Nikon, Panasonic, dan beberapa brand lain itu yang menggunakan CF Express Type B card. SanDisk. Di sini ada tulisan Ultimate Pro Wide Series. Nah, di bungkusnya ini juga terdapat tulisan R. RAID itu 1800 MB per second. Write itu di 1600 MB per second. SSD ku saat ini itu cuma bisa 1050 MB per second. Bahkan realnya, kenyataannya itu cuma dapat di 800 sampai 900 MB. Jadi kalau benar memori ini sesuai spek yang ditulis di sini, harusnya ini kenceng banget dan bisa dipakai buat jadi SSD ya. Nanti aku tes deh kecepatannya, terus aku coba ngedit video langsung dari memori CF Express Type B dari SanDisk ini. Kartu memori ini dikirimin oleh PT DNK Pratama Indonesia, jadi mereka nanti distributor resminya untuk di Indonesia. 8K raw video, ini bisa dipakai buat ngerekam 8K. SanDisk Ultimate Pro Wide Series, terus di sini ada table gitu. Kayaknya ini kemampuan rekam videonya ya. SanDisk merupakan brand asal Jepang, jadi kita nggak usah khawatir dengan kualitasnya ya. Pasti jos lah. Untuk kapasitasnya ini di 512 GB. Cukup ya buat dijadiin SSD ngedit video konten atau video wedding lah. Robek saja. Packagingnya simple. Oke, ada tulisan seperti ini di body memory cardnya. Oke, kita langsung aja tes ya. Di sebelah kiri ini ada SanDisk. Ini kecepatannya 10 Gbps ya, atau 1000 MB per second. Nah, kita tahu SanDisk-nya ini read-nya itu sampai 1800 MB per second, terus write-nya 1600 MB per second. Ini hampir 20 Gbps ya. Cuma ya untuk card reader dari CF Express Type B itu masih, yang aku punya dan yang banyak di pasaran itu juga cuma 10 Gbps ya. Jadi speednya ini dibatasin oleh card readernya. Kalau di kamera kemungkinan itu jauh lebih cepat ya daripada pakai card reader ini. Maksudnya kamera menulis ke memory cardnya. Oke, kita colok aja SanDisk di sebelah kiri. Ini aku pakai MacBook Pro M1 Pro 16 inci, dimana ketiga USB Type-C-nya sudah Thunderbolt 4. Thunderbolt 4 itu udah 40 gigabit per second atau 4000 megabyte per detik. Cuma karena ini terbatas dari kecepatan card readernya, ya tetap aja ini dapatnya cuma harusnya 1000 megabyte per second atau 10 Gbps. Oke, di kanan udah aku colok. Loh, kok ngilang nih? Ya udah muncul. Oke, ini yang SanDisk. Ini yang SanDisk CF Express Type B. Amorphous Disk Mark. Ini kayak disk mark yang di Windows gitu. Kita tes yang SanDisk dulu. Ini 1 TB. Ini settingannya default aja. Kita pencet. Yang dari SanDisk ini aku biasa ngedit file wedding 4K 10-bit 50 fps. Dan SSD ini udah lumayan lama aku pakai. Mungkin kecepatannya udah turun ya seiring berjalan waktu. Ya, menurut ini Diskmark. Ya, menurut Diskmarknya saat ini itu read-nya di kurang dari 800 MB per second ya. Write-nya di 960. Ya, hasilnya udah muncul kan. Bisa lihat di tabel ini maksudnya apa yang di kiri ini aku kurang tahu ya. Buat yang ngerti silahkan komen. Cuma yang aku tahu biasanya yang paling atas ini yang dipakai 780 dan 960 write. Read-nya 780 MB per detik.
Kita ke SanDisk, choose that all. Tuh kan, lebih kencang SanDisk, lebih kencang memory cardnya daripada SSD ini. Tuh, write-nya, wow, write-nya melebihi 10 Gbps, lebih dikit. Ini pasti lebih kencang lah. Oke, kita udah dapat hasilnya. Kayak di sini kita bisa lihat ya, menang SanDisk lah daripada SanDisk. SanDisk. Selanjutnya aku mau copy file wedding ya, 400 gigaan ya. Ini dari SanDisk. Aku mau copy ke SanDisk. Kira-kira berapa menit ya? Sekitar 11 menit ya. Sekarang aku mau coba transfer file wedding 4K 10-bit tadi ke internal SSD di PC dulu ya. Karena di PC ini aku cuma punya satu Type-C colokan. Maklum lah, motherboard lama ya, jadi nggak bisa colok barengan keduanya biar speednya sama. Ini pun Type-C-nya cuma ada dari VGA RTX 2060 Super yang aku pakai. Oke, ini dari SanDisk ke internal SSD di PC 9 menit. Ya, lebih cepat dikit ya. Tadi di Mac dari SanDisk ke SanDisk memory card itu 11 menit. Ya, di sini kita bisa lihat speednya sekitar 700 MB per second. Ternyata naik turun ya. Ini fluktuatif. Padahal ini hitungannya read ya, bukan write. Oke, ini udah mau nyampe. 15 detik lagi, 10 detik lagi. Kecepatannya di antara 500 MB hingga 600-an. Oke, sekarang kita transfer KT-inject dari internal SSD M.2 di PC ke SanDisk CF Express Type B memory card. Wait a minute. Di sini speed write-nya itu 500 sampai 600-an ya. Kok cuma dapat 600 ya? Harusnya kan tadi di atas 1000 lebih dikit. Apa mungkin portnya ya? Tapi nggak mungkin, tadi aja SanDisk dapat 700-an ya. Sebentar biar imbang, aku copy lagi dari SanDisk ke local disk F ya. Ya, 45 detik lagi malah turun speednya nih sampai 300 tadi. Balik ke 600 lagi. Ya, menurut PC ku write-nya dapat sekitaran 600 MB per detik ya. Read and write file kayak gini itu tergantung ukuran size file, terus banyak filenya itu ngaruh juga. Terus aku copy dari SanDisk ke internal SSD. Ini hitungannya read ya. Kok lambat ya? Kok menurut di PC ini masih lebih kenceng yang SanDisk SSD itu sih. Padahal keduanya formatnya sama ya, exFAT. Oke, akhirnya selesai. Oke, sekarang aku mau coba edit wedding. Langsung ke CF Express Type B nya. Ini masih loading, generating picking. Aku coba playback. Ya lancar ya. Recent times. Tapi ini proxy. Masih proxy. Ini tanpa proxy. Oke. Oke. Aku matiin audionya ya, biar nggak copyright lah. Oke, ini bisa sih. Dance for about 3 hours. Even before they got engaged, we're in true Katie Blunt fashion. Biasanya aku ngedit ya pakai proxy ya, biar scrubbingnya kenceng. Ini kayaknya bukan masalah laptop atau PC-nya nggak kuat ya pakai Premiere, tapi masalah efisiensi kayaknya. Premiere yang lebih nge-lag, yang lebih lambat kinerjanya daripada DaVinci atau
Final Cut Pro ya kalau di Mac. Oke. Sun E CF Express Type B nya bisa dipakai buat ngedit wedding 4K 10 bit. Ini kameranya masih atau Masih kamera yang sama, Nikon Z6 yang Z6 Mark 1. Mark 1? Yap. Ada berapa seri? Sekarang Z6. sekarang sih udah 3 ya, benar 3. Nggak tahu ya. Yang Mark 1, habis itu keluar yang Mark 2, sekarang udah yang Mark 3 yang udah bisa record ProRes RAW ProRes RAW internal itu internal. Bisa record and RAW juga, udah 8K juga. berapa harganya, Pak? Berapa ya? 50 60? 48 sih katanya, 48 Masa 42 harga itu. 7S ya kalau di Sony ya, 7S Iya. Mark III. Ini Iya. memorinya pakai apa, Pak? Ini aku pakai XQD. Jadi ini memorinya. XQD. Yes. Jadi ini langsung dapat di paket pembelian. Kok nggak pakai memori Nikon, Pak? Iya, katanya sih Nikon. Bapak kok ketawa? Ini Kameranya Nikon, memorinya Sony. Nah, warna-warni kita menjadi satu, Pak. ya beragam. Jadi ini katanya sih XQD ini adalah hasil dari kerjasama Nikon dengan Sony dalam mengembangkan memori. Jadi adalah XQD. Iya, Dan konon katanya cuma Nikon aja yang pakai XQD. Iya katanya. Iya. Heeh. Cuma Nikonnya pakai XQD. Dan ini jenis ini bisa masuk XQD, bisa masuk F Express Type B ya? Type B ya, Type B. Ya. Ini XQD ini speednya berapa yang ini? Ini cuma berapa? 400 readnya, write-nya 400 Mbps juga. Ini aku punya CF Express Type B. Wah, kebetulan banget, Pak ya. Ya, tapi nggak punya kameranya, makanya panggil dia buat ngetes ini. Oke, kita coba. Kita ngetesnya apa nih? Ini udah 4K 10 bit video gitu. Ini 4K tapi nggak 10 bit, Pak. Masih 8 bit. 8 bit. Jadi ya kita nggak bisa tes rekam 4K 10 bit. Tapi 4K 10 bit pun pakai SD card biasa juga bisa kan? Iya. SD card yang Sony TUF itu kan bisa kan? Iya. Mungkin pakai burst mungkin. Mungkin kalau 8K, 8K itu Iya, bisa ini sih. 8K ini ya. Ya Kalau 8K benar-benar. ini bisa sih. SunEast ini dibuatnya buat 8K, itu beda speednya kayak gitu ya. Iya. Yang itu 400 itu berapa? Anjir. 1800. 1600. Itu berapa kali lipatnya deh? Tapi katanya ya, kita kan nggak harus tes dulu sebenarnya. Iya, ini harganya berapa, Pak? Nggak tahu ya, termasuk murah sih. Kan biasanya CF Express Type B itu mahal-mahal kan? Masalahnya ini 512 GB loh, Pak. Ya 512 GB, ini 32 GB, itu speednya berapa kalinya itu? Iya. Kalau menurut spek yang tertulis 400 itu berapa kalinya ya? 1600 bagi 4 kalinya ya? Dan harganya Kali 4 16 kan? Iya. Iya. Ini harganya kayaknya lebih murah. Berapa ini? Ya, kalau ini berapa ya sekarang barunya? Kayaknya sekitar 1819 ya. XQD. Lebih mahal ini karena dia branded kan. Yang mana yang ini ya? Lebih terkenal lah Sony gitu. Kalau ini kan kayak brand baru gitu. Kita coba ini. Ya, kita ya. coba ini. XQD-nya saya pegang, Pak. Oke. Ini masuk sini. Kalau yang Mark 2 dia udah ada dua Slot Type B. Type B 1 sama SD card. Apakah dia menyala? Kita lihat. Ya, pasti Oh, nyala. nyala, Pak. Sekarang kita akan coba. Ini coba foto burst aja. Ini fotonya apa? RAW JPEG atau apa? Aku pakai ini RAW JPEG. Biar berat kan? RAW fine. RAW paling tinggi, JPEG paling tinggi. Ya, RAW fine. Terus kita pakai yang RAW L. Oke. Ya, 1, 2, 3. Yap. Info gitunya kelihatan nggak di layar? Hah? Info Buffernya nulisnya nggak, coba pakai lampu kuning ini aja. nggak bisa dilihatin. Nggak tahu caranya. Ini Nikon dari DSLR sampai yang ini sama. Oh, nggak ada di tulisannya ya? Nggak ada tulisannya. Pengen ngetes videonya dikit. Oke. Ini settingan videonya udah 4K ya? 4K Ya, 30. Lognya nggak ada. Nggak ada. Ini Jadi hanya ada flat pakai ya. flat profile. 60 fps nggak bisa 4K? Nggak bisa. Cuma 30. Oh gitu. Iya. Kalau mau 120 bisa, tapi full HD. Oke. Jadi inilah penampakan video dari kamera Nikon Z6 Mark 1. Kita coba rekam aja. Jadi buat teman-teman kalau yang mau beli Z6 ada fitur videonya, mending beli yang Mark 3 sekalian Mark 3. atau ZF.
Ini tahun berapa keluar yang Berapa ya? Tahun 2020. yang Mark 3? Baru ini, 2023. 2024. 2024, sorry. Oh. Oh, cukup baru video. Autofokusnya lumayan. Ya, padahal pakai Nikon ini loh, pakai kamera Lensa murah. Nikon. Ya, lensa Nikon 50 mm 1.8. DSLR. Iya, DSLR. Ah, Iya, itu serius. oh pakai konverter, Pakai konverter. adapter. Dia langsung jadi satu dengan ini, paket pembelian. Jadi kita beli Z6 Mark 1 udah sama XQD 32 GB, ada yang juga seri 64-nya sama konverter FTZ istilahnya. Ini FTZ yang Mark 1, yang Mark 2 nggak isi tripod ininya. Dan ini picture profile-nya hanya flat, nggak ada log. Kalau mau log harus pakai external recorder kayak Atomos. Tapi support 10 bit dia. Ini udah support 10 bit tapi Support 10 eksternal bit, ya. tapi eksternal. Bagus padahal fiturnya, cuman ditanggungin ya di sini. Ditanggungin, iya makanya. Kayaknya memang sengaja ditanggungin biar orang-orang tuh pada beli yang Mark 3. Dulu aku sering pakai Nikonnya Iwan tuh bikin video Di dulu. 750. Ya sama pas masih kerja di kapal pesiar pinjam Nikon orang juga seri berapa itu aku nggak tahu kamera, nggak tahu settingan, pakai auto aja udah. Itu juga sering pakai Nikon di sana. Terus gimana? Nggak ngerti bedanya waktu itu kan. Iya sih. Tapi kalau dibandingin sama Canon lebih ini sih untuk fitur videonya lebih maju. Nikon baru yang di Mark 3 sama yang ZF fitur videonya mendukung. Sama yang sekarang apa? Red. Iya, Red Cinema. Diakuisisi. Diakuisisi sama Nikon. Terus nanti ya nggak tahu lah itu. Nggak tahu Itu sih. bukan urusan kita ya. Iya. Kita cuma ya kali aja gitu kan. Beli Joy dapat endorse Z63. Mungkin. Tapi yang berisik Oh ya. tapi lumayan kenceng ya. Iya, ya Padahal ini cukup bisa diandalkan lah. Cukup bikin nggak beli lensa lagi lah. Padahal ini nama mountnya apa? Maunya Dari lensa aslinya. F mount, Ini yang Nikon Z baru apa namanya? Z mount. Z Oh, mount F lebih sama gede. Z mount ya. Ya. F mount sama Z mount. F mount tuh dia lebih kecil. Jadi Nikon itu katanya ya, Nikon itu bikin Z mount tuh biar dia bisa memproduksi lensa dengan bukaan f yang kecil. Kayak misalnya 50 mm 095 gitu. Nok. Iya. Ada seri lensa Nikonnya teknologinya lah. yang nok, yang serinya yang f-nya itu bisa di bawah 1,4. Kalau Nikon itu kan dia terbatasnya di 1,4. Gitu. Iya. Ya sebenarnya teknologinya cukup menarik sih. Mengingat gambarnya juga bagus kan. File fotonya, RAW-nya. Buat teman-teman yang wildlife sama landscape tuh cukup minim komplain lah sama file RAW-nya dari Nikon. Ya. Oke. Intinya kesimpulannya ya teman-teman simpulin sendiri ya. Iya. Pengen beli CF Express Type B dari SunAce ini atau enggak. Ya pertimbangannya itu tadi aku udah tes transfer tadi di laptop Mac sama di PC kok beda speednya gitu. Ya mungkin perlu di Ya mungkin di interface-nya kan. ya mungkin perlu dikirimin lagi apa PC baru. card reader-nya ya buat Nggak ada. Coba cari card reader CF Express Type B. Speednya cuma 10 Gbps mentok. oh gitu ya. Ya mungkin kameranya ke memory card-nya aja yang yang lebih ini ya. yang kalau 8K. shoot 8K jadi kameranya harus Mungkin harus dimasukin ke Yang- Z9, Z8 atau yang Z63. 8K berapa? 63, Z63. set 9. Z9 8K juga. Oh, ya. Ya, mungkin teman-teman yang punya Z9 atau Z8 bisa dipertimbangkan buat ambil memori ini. Karena kayaknya ini CF Intra- Express Type B yang paling murah. Iya. Type B yang- Hitungannya kalau murah kan? hitungannya murah. 3 jutaan tuh murah kan? Kalau dia ambil XQD mungkin bisa lebih mahal. Ini 500, mengingat ini 500 Ya, giga. ya. Jadi kalau misalnya nih pakai 8K itu misalnya 8K atau mungkin 6K 60 fps atau 20 fps itu kan Sambil datanya jalan kesana, Pak. datanya pasti gede tuh kan. Heeh. Datanya pasti gede. Jadi kalau dia di-record dengan memori dengan kapasitas segede itu ya harusnya bisa nampung banyak sih. Oke. Oke. Thank you. Thank you. Thank you Bapak Eka. Oke, thank you Bapak Sudah Joy. mau direpotin lagi. See you on the next video.